Jokowi dipecat, Jokowi semakin melesat. Saat kita menyaksikan pergeseran politik yang terjadi pasca pemecatan Jokowi dari PDIP, satu hal yang jelas, sebuah kekuatan besar mulai muncul meski perlahan. Ini bukan hanya tentang Jokowi atau PDIP, tetapi tentang dinamika politik Indonesia yang tengah memasuki fase transisi besar. Kekuatan ini muncul bukan karena revolusi tiba-tiba, melainkan karena ketidakpuasan yang menumpuk dan kesadaran yang semakin berkembang di kalangan rakyat. Ketika partai-partai besar terus terjebak dalam perang internal dan perebutan kursi kekuasaan, kekuatan itu perlahan tumbuh di luar struktur lama. Masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap politik yang hanya berfokus pada kepentingan elit, sementara kebutuhan dasar mereka tentang kesejahteraan, keadilan dan pemerintahan yang transparan selalu diabaikan. Disinilah letak kekuatan baru itu. Rakyat mulai mencari sosok yang lebih dekat dengan mereka, yang mampu mendengarkan suara mereka, dan yang benar-benar berjuang untuk kepentingan mereka. Jokowi meskipun dikeluarkan dari PDIP, tidak akan diam. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia bisa lebih bebas untuk bergerak tanpa terikat oleh ikatan partai yang membelenggu. Di luar PDI Perjuangan, Jokowi justru semakin bisa membentuk aliansi baru. Tidak hanya dengan kader-kader muda yang mulai mencuat, tetapi jugalah dengan mereka yang ingin melihat Indonesia berubah dari dalam tanpa dominasi partai politik yang kaku. Penting untuk dicatat bahwa Jokowi memiliki daya tarik yang sangat kuat di kalangan masyarakat yang merasa terabaikan oleh mainstream politik. Dalam politik Indonesia, Jokowi adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa tumbuh dari bawah tanpa memerlukan dukungan elit politik untuk mencapai puncak. Ini adalah nilai yang sangat dihargai oleh rakyat dan nilai inilah yang akan terus menghidupkan kekuatan Jokowi di luar PDI Perjuangan. Namun, meskipun begitu Jokowi tak akan berjuang sendiri. Kekuatan besar ini juga akan didorong oleh kader-kader muda, seperti Gibran dan Bobi Nasution yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Gibran sebagai wakil presiden akan memainkan peran penting dalam memperkuat posisi keluarga Jokowi. Bobi dengan keberhasilannya di Medan juga akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai tokoh yang tak hanya sukses di daerah tetapi juga berpotensi besar di kancah nasional. Ketika PDIP masih terjebak dalam taktik-taktik lama, di luar sana kekuatan baru mulai terbentuk, bukan soal satu individu atau satu keluarga, melainkan tentang kebangkitan kesadaran kolektif bahwa rakyat memerlukan perubahan. Perubahan yang tidak datang dari top down, tetapi bottom up dari mereka yang punya kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan tidak terjebak dalam jeratan sistem lama yang penuh intrik. Kekuatan baru itu akan muncul perlahan tapi pasti. Orang-orang seperti Gibran dan Bobi yang tidak terikat oleh beban masa lalu partai politik akan semakin menemukan ruang untuk berbicara dan bergerak. Mereka bukan hanya wajah muda tetapi juga simbol dari transisi yang sedang terjadi dalam politik Indonesia. Kekuatan itu tidak akan datang dengan cara yang dramatis. Tidak ada revolusi besar yang mengguncang dunia politik Indonesia dalam satu malam. Sebaliknya, kekuatan baru itu akan tumbuh dalam diam, dalam setiap langkah kecil yang diambil oleh para pemimpin baru yang peduli dengan perubahan. Langkah demi langkah, mereka akan membangun hubungan meyakinkan masyarakat dan mengubah lanskap politik Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai memahami bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja dari dalam sistem yang ada. Sedangkan PDIP dengan segala prestasinya sudah lama kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi. Di sisi lain, Jokowi meskipun tidak lagi berada dalam PDIP, tetap menjadi simbol perubahan yang nyata. Jadi yang sekarang harus dihadapi adalah bagaimana kekuatan baru ini bisa memanfaatkan momentum. Rakyat sudah lelah dengan politik lama yang hanya mementingkan kepentingan elit politik. Kini yang mereka tunggu adalah para pemimpin baru yang bisa benar-benar memberikan harapan. Jokowi lah sosok yang sudah membuktikan bahwa dia lebih besar daripada sekadar partai. Sedangkan Gibran dan Bobi, bersama dengan sejumlah kader muda lainnya saat ini mulai bergerak untuk melanjutkan apa yang telah dimulai. Mereka tidak lagi terikat pada sistem lama.
Mereka adalah bagian dari perubahan besar yang sedang berlangsung. Perubahan yang datang perlahan tetapi penuh harapan. Perubahan itu akan terlihat jelas di ke-2029, ketika masyarakat mulai menilai pilihan mereka. Apakah mereka akan tetap memilih politik lama yang penuh intrik dan kepentingan pribadi? Ataukah mereka akan memilih perubahan yang membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik? Satu hal yang pasti, kekuatan besar akan terus muncul perlahan demi perlahan. Pak Jokowi dipecat, keluarganya ikut dipecat, Gibran Bobi dan 27 kader lainnya, semua disingkirkan. Ini bukan sekadar kabar politik biasa, ini gempa besar dalam lanskap politik nasional. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang berusaha memecat siapa? Coba kita lihat secara jernih, yang dipecat kali ini bukan sembarang kader. Mereka adalah tulang punggung kemenangan PDIP. Di 2 periode terakhir, Jokowi figur sentral yang membawa PDIP merebut kursi nomor 1, kini malah dianggap duri dalam daging. Aneh bukan? Namun drama ini bukan soal Jokowi saja. Ini tentang bagaimana sebuah partai yang dulu begitu diluk-lukan sebagai harapan rakyat, mulai kehilangan arah. PDI Perjuangan yang dulu partai rakyat, kini berubah jadi partai individu. Fakta dari hal tersebut dapat Anda ikuti di video selanjutnya.